Pernah dengar kalimat ini? Pergantian nominal mata uang bikin koruptor ketar-ketir. Wah, ini isu yang selalu ramai dibicarakan ya. Tapi apa benar semua uang di Indonesia, termasuk yang disembunyikan di bawah kasur, akan dihitung ulang? Dan gimana nasib uang hasil korupsi? Yuk kita bedah faktanya biar nggak salah paham. Jadi begini, pemerintah dan Bank Indonesia memang punya rencana jangka panjang yang disebut redenominasi rupiah. Ini bukan mencetak uang baru dengan nilai lebih kecil, tapi menyederhanakan nominalnya tanpa mengubah daya belinya. Contohnya, Rp1000 jadi Rp1, Rp1000 jadi Rp1000. Tujuannya apa sih? Bukan buat bikin heboh, tapi agar sistem keuangan kita lebih efisien, praktis, dan gampang dipakai di era serba digital ini. Bayangin, ngetik angka 0 kebanyakan kan capek juga. Nah, di sisi lain yang nggak kalah penting, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bersama otoritas keuangan lainnya sekarang lagi gencar-gencarnya memantau rekening-rekening yang tidak aktif atau rekening dormant dan juga semua transaksi yang dianggap mencurigakan. Setiap ada aliran dana besar atau aneh, langsung masuk radar. Langkah ini tentu bikin uang-uang yang asal-usulnya nggak jelas jadi makin sulit disembunyikan. Artinya, setiap rupiah yang berputar di sistem perbankan, entah itu hasil kerja keras yang halal atau uang gelap, berpotensi besar terlacak lewat sistem pelaporan keuangan nasional yang semakin canggih. Jadi, kalau ada yang bilang semua uang harus ditukar sekarang juga, itu belum sepenuhnya benar. Karena redenominasi itu masih rencana jangka panjang. Tapi, arah kebijakan keuangan kita memang jelas menuju transparansi total. Kalau suatu saat nanti redenominasi ini benar-benar dijalankan, proses penukaran uang lama ke uang baru pasti akan tercatat dan terpantau ketat. Nah, di momen inilah, uang hasil korupsi yang selama ini disimpan tunai dan belum terendus, bisa saja ikut terangkat ke permukaan saat ditukarkan ke sistem baru. Ibaratnya, semua ikan di kolam bakal kelihatan, termasuk ikan yang sembunyi di lumpur. Sederhananya begini, semua uang di Indonesia, baik yang ada di rekening bank, dompet digital, bahkan simpanan tunai, akan semakin mudah dihitung dan diawasi oleh negara. Teknologi finansial membuat jejak digital uang semakin sulit dihapus. Jadi, kalau uang kita didapat dari cara yang benar dan halal, ya tenang saja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau uangnya dari sumber yang haram atau nggak jelas, ya siap-siap saja ketar-ketir. Makanya, penting buat kita untuk selalu cek fakta dari sumber resmi seperti Bank Indonesia atau PPATK. Bukan cuma dari rumor yang beredar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.